Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sore hari ini yang subhanallah dengan kondisi yang berbeda pada minggu ini. Sambil menunggu Ustadz, kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengadakan kajian tematik. Alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Benri, berkenan untuk hadir bersama kita melalui belum masuk ke acara inti. Insyaallah kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari ketua tim acara kajian yaitu Pak Doni. Tapi sebelum sana kita baca Al-Fatihah bersama agar acara kita berkah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah kita akan dengarkan sedikit prakata dari ketua tim kita, tim kajian lockdown, yaitu Pak Doni. Pada Pak Doni saya persilahkan. Jazakallah khair, Ustaz Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah di masa lockdown ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali bersama-sama, insyaallah untuk menimba ilmu bersama-sama melalui perantara Ustadz Benri. Insyaallah beliau sedang kita hubungi untuk bisa masuk ke grup Zoom ini secepatnya insyaallah. Kajian ini sebenarnya kita niatkan baru beberapa saat sebelumnya di masa-masa lockdown ini, di mana kita punya banyak waktu untuk mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz kita, untuk menimba ilmu di saat-saat kita santai-santai dengan keluarga. Insyaallah ini bisa menjadi salah satu pengetahuan kita insyaallah untuk bisa membangun rumah di surga insyaallah. Dan kemudian insyaallah kita akan melanjutkan di esok hari di waktu dan kesempatan yang insyaallah berkah juga untuk menimba ilmu dari ustadz kita mengenai kiat-kiat untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta dengan Islam, dengan Al-Qur'an. Insyaallah itu akan menjadi tugas kita dan juga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan saya yakin juga kita akan menimba banyak ilmu juga untuk bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena insyaallah untuk membentuk anak-anak yang baik, kita juga insyaallah harus menjadi lebih baik juga. Semoga waktu-waktu dan esok juga bisa menjadi waktu-waktu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua insyaallah. Dan juga kita berdoa agar masa-masa pandemik ini dan juga masa-masa bushfire bisa segera berlalu, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah melindungi kita yang ada di Perth, yang ada di Indonesia, dan juga memberikan apa yang kita lakukan ini insyaallah menjadi syafaat untuk orang tua dan guru-guru kita di masa yang telah lebih dulu meninggalkan kita ataupun insyaallah masih berada di rumah-rumah masing-masing. Demikian saja insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa segera memulai kajian ini. Saya kembalikan ke Ustaz Hamdan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You said that. Syukran jazakumullah pada Pak Doni Mustari yang telah memberikan prakata untuk acara kita kali ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadzul Karim Ustadz Benri. Beliau sangat berpengalaman di bidang parenting dan juga tentang pembinaan keluarga. Begitu juga dengan pendidikan anak. Insya Allah kita akan menimba ilmu banyak terkait dengan keluarga ini, dan tema yang kita akan ambil saat ini adalah menjadikan syurga di rumah kita, insya Allah. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu saat ke depan kita bisa banyak pengalaman yang bisa diambil dari beliau, dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Ustadz, apakah sudah bisa mendengar kami, Ustadz? Ya, masih dalam proses. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dari tim kami sedang mencoba menghubungi kembali. Bagi rekan-rekan yang akan atau mempunyai pertanyaan, boleh ditulis di chat. Nanti ketika kita pas ada tanya jawab interaktif juga kita akan coba buka. Untuk sementara bisa ditulis terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa sampaikan. Assalamualaikum, Ustaz. Halo. Ya, masih belum terkoneksi, ternyata masih ada gangguan, masih kita tunggu. Ya, sebentar. Ya, kita masih menunggu beliau. Ya, alhamdulillah Ramadan juga tidak jauh, within kurang dari 80 hari lagi. Kita juga sedang menyiapkan itu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Dan juga bagi rekan-rekan, kalau ada ide untuk bulan Ramadan kali ini bisa disampaikan ke tim kita, tim Community Development. Kalau tahun lalu kita banyak acara-acara dalam bentuk online dan juga kita tidak bisa melakukan buka bersama, mudah-mudahan kita bisa melakukan buka bersama bila mana kondisi bisa aman kembali. Ya, sambil kita tunggu, ini masih ada gangguan teknis. Saya tinggal dulu sebentar ya. Baru ada keputusannya di lockdown selama 5 hari kurang lebih. Ustaz, langsung aja kita mulai. Sudah, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung dengan kita. Insya Allah seperti yang disampaikan Pak Doni, tema kita kali ini adalah syurga di rumah kita. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an. Bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat fillah, khusus yang berada di Perth atau berada di Australia Barat, dimanapun saat ini juga menyimak program kita, baik yang Zoom maupun via YouTube. Saya dengar ada juga yang ditayangkan via YouTube. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bisa bersua via online.
di kesempatan di mana Allah takdirkan khusus bagi yang tinggal di Perth harus mengalami kondisi lockdown, berada di rumah saja, dan ini sejatinya adalah kondisi yang mungkin sebagian besar kita merasa gelisah, tapi sejatinya tidak ada satupun yang kita sesali dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa-apa yang menimpa kita sejatinya telah tercatat dalam kitab Lahul Mahfuz, sebagaimana firman Allah surat Al-Hadid ayat 25, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ya, dan apa-apa yang menimpa kalian di muka bumi dan terjadi pada kalian, semuanya telah tercatat dalam kitab yang telah tertulis, yaitu kitab yang disebut dalam Lauhul Mahfuz. Dan ketika Allah jelaskan ini, sejatinya tujuannya adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan sedih berlebihan ya jika sesuatu ya kehilangan yang kalian alami, dan jangan gembira berlebihan ketika mendapatkan sesuatu. Intinya jangan lebay, ya, jangan lebay. Maka kita dalam kondisi seperti ini momen yang kita manfaatkan, khususnya bagaimana kita mungkin dalam waktu lockdown yang 5 hari ini, dan saya mendapat berita juga ya tadi ya mungkin sampai ya 5 hari, dan saya pikir luar biasa ya bagaimana kebijakan pemerintah Australia. Baru 1 orang kena langsung di lockdown ya. Kita nih setiap hari di Indonesia 11.000 gitu ya. Dan itu memang tergantung dari kebijakan pemimpinnya. Ala kulli hal, semua yang kita hadapi, semua yang terjadi wajib kita syukuri karena pasti ada hikmah. Hikmah yang kita bisa lakukan salah satunya kita bisa menyusun kembali ya dalam hal ini planning yang terkait dengan kehidupan keluarga kita atau rumah tangga kita. Jangan-jangan selama ini kita menjalani kehidupan ini ya tidak tentu arahnya, sehingga kita menjalani model keluarga yang boleh jadi yang selama ini tidak jelas mau menuju ke arah mana. Karena itulah kita mencoba memuhasabahi diri, sudahkah rumah kita menjadi rumah surgawi atau disebut baiti jannatin. Di dalam prakteknya mungkin sebagian kita sudah pernah dapat apa yang kami sampaikan ini, tapi ini sebagai hal yang penting kami ulang lagi, bagaimana model keluarga kita di kehidupan kita menentukan juga kualitas hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat di dalam keluarga kita. Pengalaman kami sebagai konselor keluarga, ada 4 model keluarga yang ada di sekitar kita ya, baik di Indonesia maupun sekitar kita. Ada yang disebut keluarga tipe terminal, yang kita sebut terminal ini karena biasanya rumah sekedar transit. Ya, kita dapati mungkin ada model keluarga seperti ini yang orang berada di rumah itu nggak nyaman berlama-lama, persis kayak di terminal. Karena orang kalau di terminal itu sekedar transit dan punya tujuan lain. Di mana kalau ada orang bicara di terminal, kita tahu khususnya terminal-terminal di sekitar kita di Indonesia misalnya, saya belum pernah ya di terminal bis misalnya di Perth, tapi setahu saya kalau di Indonesia aja orang kalau ngobrol di terminal biasanya basa-basi gitu, di mana biasanya sekadar memecah kebekuan ya, mau kemana mas? Ya mau ke Bogor. Oh situ mau kemana? Mau ke Bandung. Ya, ada apa mas di Bandung? Bentar ya, bis saya barusan lewat. Langsung kabur. Jadi sekedar basa-basi aja. Makanya ciri khas keluarga terminal nggak pernah rapat. Karena itu nggak ada orang yang rapat di terminal, ya, kecuali petugas terminal. Nah kita dapati situasi ini sebagai hal yang bisa kita evaluasi. Kalau kita menjalani keluarga dengan hal ini tanpa memiliki arah yang jelas, jangan-jangan kita menjadi keluarga terminal, di mana keluarga terminal ini serumah tapi tak sejiwa. Ya, orang-orang yang ada terminal itu mereka berkerumun dalam jumlah yang banyak, tapi tidak terkoneksi jiwa di antara mereka. Maka kita tidak mengharapkan kondisi ini terjadi dalam keluarga kita. Ini yang disebut keluarga tipe terminal. Ini bahan muhasabah aja ya.
Jadi evaluasi diri. Nanti kita baru bicara tentang bagaimana membangun rumah tangga surga atau membangun surga di dalam rumah tangga kita. Yang kedua ada keluarga tipe kuburan. Di mana keluarga tipe kuburan, ya ini bagi yang tahu tipe-tipe kuburan pasti tahu bahwa kuburan itu sepi, ya nyaris tak terdengar ada kehidupan, ya bisa dibilang terutama di malam hari ya kita tahu sangat tidak ada aktivitas. Justru kalau ada aktivitas ngeri kan gitu ya. Karena kalau di kuburan satu yang selalu kita dengar orang itu bicara itu sakral seperti kepada batu nisan. Dan orang kalau bicara sama batu nisan, responnya pasti adalah satu arah ya, nggak ada mungkin dua arah karena nggak ada orang yang kalau ngomong batu nisan pasti direspon ya. Biasanya kan kalau orang di kuburan ngomong tuh sama batu nisannya, batu nisan bapaknya atau batu nisan ibunya, "Pak, mudah-mudahan papa tenang ya Pak di alam sana, diampuni dosa-dosa Allah." Kita ngomong gitu tuh ya, nggak mungkin tiba-tiba dijawab sama papa yang di situ. Batu nisannya ngomong, "Makasih ya nak, kamu baik banget." Pasti kita ngeri, waduh, waduh gitu. Dan ini yang membuat kita menyadari dalam keluarga tipe kuburan itu biasanya kalau direspon kita kaget. Makanya orang kalau ada bicara banyak di kuburan langsung tegur, "Shh, diam, diam, jangan berisik ya." Shh, shh. Di mana ini juga ciri khas keluarga tipe kuburan, cenderung banyak bicara, tapi sedikit mendengar. Ketika orang banyak bicara, sedikit mendengar nih kayak kuburan, dan biasanya kaget kalau tiba-tiba direspon, ya tiba-tiba berkata ya seorang suami kepada istrinya ketika istrinya dinasihatin, "Mah kamu tuh kok bisa bangun lebih pagi dong mah, kamu kan ibu rumah tangga harus ada mempersiapkan." Begitu istrinya mencoba berkomunikasi mengenai kesulitannya, "Tapi kan mas aku," istri soleh nggak boleh ngomong begitu, dengarkan. Nah ini tipikal keluarga kuburan. Nah ini kita bahas ini supaya memahami. Atau ada keluarga yang dalam hal ini belum, ya masih ya kuburannya. Misalnya ngomong sama anak, ya ketika ngomong sama anak sama keluarga kuburan begitu. Ketika bicara sama anak, ketika dikasih nasihatin, "Nak, kamu tuh jangan bikin malu papa. IPK kamu tuh atau jeblok. Papa ini lulusan ITB ya, IPK 4. Masa kamu matematika aja nggak bisa." Anak langsung cerita, "Tapi Pak, aku anak soleh nggak ngomong begitu. Dengarkan Papa." Dan mana ciri dia keluarga tipe kuburan adalah sekali lagi lebih banyak ya berbicara tapi sedikit mendengar. Inilah ruang yang terjadi dalam keluarga kita. Atau yang ketiga ada keluarga yang kita kenal tipe rumah sakit. Rumah sakit kita tahu punya karakteristik di mana masing-masing merasa berjasa ya karena pandangan masing-masing pihak dalam rumah sakit kontributor yang paling utama. Ya, mohon maaf ya, dokter akan mendapuk dadanya seraya mengatakan, "Untung ada saya." Ya, itu ya. Kalau bukan karena saya, maka pasien mati kali ya. Ini dari sisi seorang dokter. Pasien kebalikannya. Pasien akan mengatakan kepada dengan pongahnya ya, "Untung kita sakit." Kalau enggak tuh dokter makan apa coba? Dapat gajinya dari mana dia? Kalau semua penduduk sehat dia kan gak ada kerjaan. Cara pandang ini jangan disalahkan ya, bagi yang terdokter jangan tersinggung. Sejatinya ini adalah cara pandang model keluarga yang masing-masing merasa berjasa. Si suami akan menyasar dirinya paling berjasa. Ya kalau nggak papa yang bekerja rumah tangga ini, ya bahaya ini akan bisa menjadi masalah gitu. Kalau bukan karena papa, ya, kalau bukan karena papa jadi bahaya. Ya, atau selalu mengatakan kepada istri itu, "Aku tuh udah banting tulang tuh, sampai tulangku habis, ya, ini tinggal daging," gitu misalnya. Itu yang terjadi. Atau si istri juga bilang, "Ah kamu tuh enak mas, di luar hiburannya banyak, aku di rumah doang. Ya nggak jelas nonton drama Korea itu aja episodenya, nggak ada lagi yang baru gitu. Jadi aku tuh stres ngadepin anak 5 masa pandemi." Udah ya. Cara pandang ini yang paling bahaya yang membuat kita ini nggak terjadi keselarasan.
Sang ayah meremehkan peran anak, seraya mengatakan, kalau papa nggak urus kamu, kamu udah jadi gelandangan kamu. Untung papa urus kamu. Si anak pun punya paradigma yang sama. Pah, untung aku lahir, Pah. Kalau enggak papa dianggap mandul. Mau dianggap mandul. Jadi papa juga kena skakmat dari anaknya karena tipe keluarga rumah sakit itu selalu merasa dirinya paling berjasa. Dan ini yang harus kita hindari. Ya, next. Kemudian ada keluarga yang kita kenal keluarga tipe pabrik. Bagi yang biasa kerja di pabrik tentu tahu bahwa pabrik itu punya aspirasi masing-masing pihak yang mengutamakan kepentingan dirinya, ya. Di mana orang-orang pabrik setiap divisi, ya, dalam hal ini berjalan berdasarkan di dalam hal ini kebutuhannya. Si bos akan berkata, pokoknya saya maunya begini, ya, itu bagi si bos. Karena bos ingin targetnya setahun pendapatan sekian triliun misalnya. Bagi anak buah pekerja kebalikannya, pokoknya saya maunya gaji naik. Ya, kemudian pokoknya saya maunya punya tunjangan rumah, tunjangan ini, tunjangan. Jadi masing-masing karyawan atau dengan atasan itu terjadi benturan. Di mana dalam model keluarga tipe pabrik biasanya orang jarang berdialog dan toleransi, hanya mengerjakan urusan sendiri berdasarkan job desk. Mohon maaf ya, bagi bagian produksi dia nggak ngurusin marketing. Ketika barang nggak laku, komplain dari atasan, maka orang produksi akan bilang, ah nggak tahu, kita mah produksi aja. Ya, marketing aja bego tuh. Ya, susah banget yang jualin, padahal kan produk kita baru berkualitas. Nah, begitu juga ketika marketing, misalnya ketika produk nyampe ke konsumen, konsumen komplain, ya, kemudian dia mengatakan apa? Waduh, saya nggak ngerti ini. Saya bukan orang produksi, ini kerja orang produksi. Ini saya kan jualin doang. Jadi inilah salah satu tipikal keluarga tipe pabrik. Dalam konsepnya begitu, suami akan merasa bahwa dirinya itu punya tugas cuma satu, cuma nyari nafkah. Kemudian mengatakan itu urusan kamu, ya. Sehingga akhirnya terjadi yang tadi, job desk ini membuat rumah tangga itu tidak ada prinsip tolong menolong, padahal kaidah yang diajarkan oleh dalam Al-Qur'an, suami istri itu seperti teman dan seperti penolong, ya, seperti firman Allah misalnya dalam surat Abasa, ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi istri itu disebut sahibah, di mana makna sahibah itu artinya teman. Sahibah itu teman, sehingga suami istri itu ibarat teman yang sejatinya saling sekata saling menolong. Bahkan dalam At-Taubah 71 jelaskan, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din. Laki mukmin wa mukminat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Jadi penolong, ya, namanya penolong itu konsepnya adalah saling, yang namanya, ya, saling membantu. Jadi nggak ada bahasa ketika istri anak gagal, istri salahin, kamu tuh bisa nggak sih ngurus anak? Ya, apa perlu aku buka cabang, ya, kayak Alfamart, ya, ada di mana-mana, ya, kecuali di Perth nggak ada. Ya, jadi Indonesia banyak. Ya. Jadi selalu dibilang gitu, kamu tuh bisa nggak sih? Ya, ini khasnya seorang laki-laki di Indonesia. Begitu anak bagus baru bilang, siapa dulu bapaknya. Ini yang kadang-kadang ngeklaim sepihak ini yang kadang-kadang buruk. Giliran jelek lari ke ibunya, pada giliran bagus ayahnya ngambil alih. Nah, ini kayak siapa gitu di negeri ini, nggak tahu. Kira-kira kayak gitulah, ya, main klaim aja. Makanya kita harus ini yang kita khawatirkan, ya. Begitu juga istri, kadang-kadang suami ketika menjalani bisnis dan bisnisnya kolaps, tiba-tiba istri dengan entengnya bilang, aku nggak mau tahu ya, pokoknya kita sudah punya satu rumah lagi di Jakarta di Pondok Indah, ya, harganya 25 M. Ya, itu baru terasnya doang, aku mau yang lebih lagi. Jadi pokoknya ini juga salah satu karakteristik keluarga. Nah, 4 hal inilah model keluarga yang kita khawatirkan karena sejak awal kita tidak memiliki paradigma dalam menjalani peran dalam kehidupan rumah tangga. Next, ya. Sehingga dalam hal ini, ya, cinta pun terluka. Dan kata lain, perjalanan kehidupan yang dilalui dengan model keluarga ini mengakibatkan perjalanan keluarga itu akhirnya berujung kepada hal yang fatal, perceraian. Saya belum update lagi datanya, tapi tahun 2020 itu, kalau di sini kan 200.000, pasang bercerai 2008, nanti diupdate lagi, 2016 350.500. Nah, yang terbaru data dari KNKKI, Koalisi
Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Aisunarti, ternyata tahun 2020 kemarin di masa pandemi yang terjadi kurang lebih 9 bulan di bulan Maret itu di Indonesia, yang bercerai itu 479.500. Jadi statistiknya mengatakan bahwa setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai. Nah, ini salah satu yang terjadi. Tren perceraian ini semua bermula dari ketidakmampuan kita mengelola keluarga yang sejatinya menjadi cikal bakal kita mengelola yang lain. Makanya aneh kalau ada orang berbangga-bangga mampu mengelola perusahaan dalam jumlah yang besar, ya, tapi nggak mampu mengelola namanya keluarga. Dia bisa mengatakan dirinya sebagai sosok pemimpin hebat karena mampu mengelola sebuah negara, tapi sejatinya dalam urusan rumah tangga dia bermasalah. Ini juga salah satu indikator betapa dia tidak menjadi sosok pemimpin yang alami, pemimpin yang karbitan biasa gitu. Ya dipaksa akhirnya seolah-olah sukses. Kalau sukses itu sebenarnya bermula dari hal yang kecil. Dan inilah fakta yang terjadi karena arahnya dalam membangun keluarga itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Nah, ada yang memutuskan bercerai, ada yang mungkin berusaha mempertahankannya tapi perbaikan. Ya, sebagian mengatakan begitu. Ya, jadilah keluarga itu yang next ya. Disebutkan la yamutu fiha wala yahya. Hidup segan mati tak mau. Mau cerai mikir ya apa kata orang kita ini ketua RT, aku baru dipilih. Ntar akan menggagalkan usahaku naik ya, pemilihan RW kan gitu. Ya, si istri juga bilang udahlah Mas, kita nggak usah cerai. Nah, aku kan ketua majelis taklim. Nanti gimana kalau aku bercerai? Jadi hal-hal seperti ini dirasakan dan kami pernah mendapati situasi yang keluarga yang seperti ini. Yang sudah 10 tahun bertengkar, tapi mereka pun masih bersikukuh ya demi anak dalam tanda kutip, tapi nggak ada upaya memperbaiki. Maka inilah salah satu yang menjadi masalah yang kadang-kadang ya, menjadi sumber awal kerusakan. Next. Karena itulah agar kita dalam hal ini mampu membangun yang namanya rumah tangga surga, maka yang pertama itu kita mewaspadai dulu hal-hal yang menjadi kebiasaan penduduk neraka yang mungkin tanpa sadar ada dalam rumah kita. Ya, ya. Dalam hal ini kenapa kita harus waspadai? Karena ketika seseorang terbiasa melakukan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai kebiasaan penduduk neraka, maka rumah yang tadi kita bilang baiti jannati, alih-alih menjadi rumah surga menjadi baitinari. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan. Dan Al-Quran memuat tentang kebiasaan penduduk neraka ini dalam beberapa ayat. Makanya kita harus mencoba mempelajarinya. Dan mungkin karena slide ini lumayan panjang ya, mungkin membutuhkan berapa kali ya, karena ini, setahu saya kajian ini berlanjut sampai besok, entah sampai berapa ya. Saya sih karena diminta Ustadz ngisi yang berseri ya, ini kebetulan nih kajian ini berseri sampai 20 seri tapi saya ringkas-ringkas deh ya, biar cepat aja gitu ya. Jadi karena kan teman-teman di rumah ini pengen yang langsung bisa praktekkan. Kalau ternyata serinya kebanyakan stres juga gitu. Nah, yang pertama adalah satu, kebiasaan neraka dalam Quran surat Fatir ayat 37 adalah suka berteriak. Allah menceritakan ini wahum yastarikhuna fiha, dan penduduk neraka itu berteriak di dalamnya. Jadi penduduk neraka itu punya kebiasaan teriak karena kesakitan, teriak karena hal-hal yang menunjukkan bahwa adanya perasaan nggak suka. Desibel suara meninggi pasti menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan memang ini memberikan dampak ya. Pertama, teriakan menunjukkan cinta yang kering. Kenapa? Karena nggak ada sejarahnya orang jatuh cinta ngomong teriak-teriak. Coba aja cek orang lagi kasmaran ya di taman gitu ya. Nggak ada yang ngomong gini, aku cinta kamu, aku juga gitu. I love you itu nggak ada. Kecuali jaraknya jauh gitu ya. Kalau di taman orang mojok itu bisik-bisik. Cinta itu semakin pelan, semakin ngejelep di hati. Makanya cinta kita kepada Allah diwujudkan dalam doa. Salah satu larangan yang Allah tegaskan itu jangan teriak-teriak dalam doa. Dalam surat Al-Araf ya, dalam surat Al-Araf itu kan tadarru'a wa khufyah.
Tadarru itu minta sama Allah itu nggak boleh gini, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Ketika seseorang teriak-teriak, dia tidak lagi menunjukkan cinta. Makanya para sahabat yang punya kebiasaan teriak itu ditegur oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 2. Apalagi sama Rasul. Kata Rasul, kata Allah, la ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Makanya kalau rumah tangga itu, ya, para sahabat itu ketika turun ayat ini langsung merasa bersalah. Ya, ada sahabat nama Sabit bin Qais langsung ngurung diri dalam kamar. Dia langsung merasa, waduh itu saya banget itu. Jadi yang ditegur Allah tuh saya kan suka teriak-teriak. Ya dia ngerasa. Ya, dan inilah salah satu kelebihan sahabat. Jadi kalau ngelihat ayat itu turun langsung diri dia. Ya, itulah salah satu kekuatan spiritual sahabat. Ya, beda dengan sebagian kita. Setiap ayat turun langsung nuding kemana nih buat dia nih, ayat buat dia nih. Nih istri gua harus baca nih, dia harus tahu. Jadi lupa bahwa sejatinya setiap nasihat Allah itu dalam rangka untuk dirinya dulu. Sahabat langsung tahu, aduh, kenapa Sabit bin Qais merasa? Karena dia memang punya biasa ngomongnya teriak. Dan itu bukan karena hal yang buruk, bukan hal yang boleh jadi apa disengaja. Memang tabiatnya yang karena dulu rumah di padang pasir itu kan jauh-jauh, jadi kalau manggil orang tuh teriak ya. Makanya, "Woi, mau kemana?" Ya gitu ya, itu karena teriak. Tapi ini ternyata secara 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 prinsip nggak benar. Makanya disuruh kita bicara yang lembut supaya cinta. Makanya bicara yang lembut itu menunjukkan cinta. Kalau teriak-teriak nggak ada cinta, karena tadi cinta itu kering seiring dengan teriakan yang muncul. Sehingga kadang yang membuat kita itu memutuskan hubungan cinta karena ngomong teriak. Kalau ingin kita mendapatkan yang namanya hubungan yang baik, salah satunya biasakan berbicara yang lembut. Apalagi kalau teriakan ini tanpa sadari akan melukai yang namanya, ya, pertama melukai jiwa. Ya, sebagian ada yang traumatis karena teriakan, ya, sehingga berujung kepada yang namanya ya luka pengasuhan. Ya, ada yang merasa trauma karena teriakan dari orang tuanya, ya, membuat dirinya tersakiti. Anak-anak juga ya sampai misalnya mengalami luka jiwa karena teriakan yang diucapkan oleh orang tuanya. Ya, ini juga menunjukkan betapa teriakan itu akan mempengaruhi dalam hal ini hubungan di antara suami istri. Yang kedua juga ya dalam hal ini belum, masih next. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah ketika seorang suka berteriak, maka akan juga mempengaruhi juga ya selain kualitas otak ya, karena khusus bayi di bawah 10 tahun itu nggak boleh diteriakin. Di bawah 5 tahun maaf. Karena satu kali teriakan menghancurkan 10.000 sel otaknya. Saya lupa ada riset ya dari peneliti-peneliti yang berkaitan ya dengan otak, sel-sel otak. Jadi satu kali teriakan itu menghancurkan 10.000 sel otak anak. Makanya kebiasaan suka berteriak ini akan berdampak ya pertama kepada perilaku. Satu, anak-anak yang suka diteriakin akan mengalami yang disebut sebagai pertama menebalkan batang otak. Ya, batang otak itu otak reptil. Otak reptil itu otak refleks. Ya, makanya orang yang suka teriakin itu responnya sama refleks, nggak suka jebret. Gitu ya. Apa lo gitu ya. Emosional. Batang otak itu kan otak refleks. Kita ngerem sesuatu itu karena kita ada benda sekitar itu, otak refleks itu namanya batang otak. Nah, batang otak ini punya batas ketebalan normal. Tapi kalau saking tebelnya dia akan merespon sesuatu itu selalu dengan otak reptil. Ya, kalau nggak fight, flight. Itu karena diteriakin. Makanya beberapa kali para ahli menyebutkan anak-anak yang emosional, suka marah, bahkan terjadi seperti kasus tawuran misalnya, semua karena kebiasaan diteriaki waktu kecilnya. Ya, jadi hati-hati kebiasaan teriak ini. Walaupun dia bilang, tapi bercanda nggak boleh sampai teriak. Saya maaf ya, biasa ngeprank, dar gitu. Wah, lucu. Nggak lucu, rusak itu. Makanya Rasulullah sampai menegur gitu.
menegur salah seorang laki-laki yang iseng ngerjain wanita dengan suara teriakan lewat seruling. Nama laki-lakinya Anjasyah gitu. Begitu ada wanita lewat diteriakin, dikagetin, "Pemet," gitu ya, maaf. Langsung hampir kejengkang gitu ya. Rasulullah marah, ditepuk pundaknya, "Urfuk ya Anjasyah. Waihaka bil qarir." Bersikap lembutlah wahai Anjasyah, di depanmu itu ada gelas-gelas kaca. Jadi wanita diibaratkan gelas-gelas kaca oleh Rasul ya. Ini istilah Rasul ya, bukan istilah Nia dan Niati. Jadi nggak usah khawatir kalau ngucapin ini nggak kena royalti dari Rasul. Ini ada niati yang bayar harusnya. Jadi sejatinya Islam mengajarkan berbicara lembut ya, apalagi kepada anak wanita ya. Rasulullah sampai tegas dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan la takrahu li banatikum. Jangan kamu berkata kasar dan keras kepada anak wanitamu. Fa innahunnal mu'anisat wal ghaliyat. Sesungguhnya wanita itu punya sifat mu'anisat, lembut dan peka perasaan alias sensitif. Jadi ini diingatkan bagi para orang tua, para ayah. Karena kebiasaan berteriak ini tadi merusak kejiwaan ya, sel-sel otak juga rusak, berikutnya juga merusak tadi menebalkan bata otak, yang kedua adalah mampu membuat sel-sel otak rusak, khususnya short term memorinya. Anak-anak suka teriak, memori jangka pendeknya itu rusak. Baru naruh barang, ketika tanya tadi pulpen mama mana? Tahu, lupa. Ya tadi kan nama kamu, nggak tahu. Nah ini mungkin karena diteriakin. Jadi hati-hati. Kebiasaan suka berteriak-teriak memberi isyarat bahwa ini bukan rumah tangga surga, ini rumah tangga neraka. Bagi pelaku suka teriak-teriak, hentikan kebiasaan tersebut. Makanya kalau ada orang suka teriak-teriak, mohon maaf, ini penduduk neraka lagi mampir. Jadi hati-hati. Ini yang pertama. Sampai jam berapa kita ya? Di Indonesia. Oke, saya ikut aja nanti kalau udah kelamaan diingetin ya, panitia itu Ustadz. Saya nggak maghrib. Sana kan jam 18.15 ya. Ya, di sini baru 17.15. Jadi sini maghrib jam 18. Jadi kita mungkin ada diskusi tanya jawab. Kemudian kebiasaan penduduk neraka adalah disebutkan dalam surat Dzalikal hakun takhasumu ahlin nar. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi? Yaitu takhasum ahlin nar, yaitu pertengkaran penneraka. Penneraka itu suka bertengkar, suka mendebat hal-hal yang kadang-kadang nggak penting. Hanya masalah ya, beda nasi, beda bubur diaduk apa nggak diaduk, itu bisa nggak tegur-teguran. Apa masalah kamu milih Joe Biden atau Donald Trump, itu bisa nggak berantem. Ke Indonesia itu ketika harus memilih antara Jokowi Prabowo bisa nggak tegur-teguran. Nah ini kebiasaan-kebiasaan di mana kita bertengkar, bahkan senang sekali terjadinya keributan, maka inilah kebiasaan penduduk neraka. Ya, jangan sampai kita membiasakan diri dalam hal-hal yang buruk ini, di mana kebiasaan bertengkar ini biasanya bersumber dari cara pandang kita tentang pihak luar. Biasanya satu, pola asuh yang cenderung mengajarkan dunia kompetisi di masa kecil sebelum sinergisitas, mengajarkan kita untuk memandang orang lain itu lawan, termasuk adik sendiri, masuk misalnya abang sendiri. Maka hati-hati ya, ketika kita selalu mengatakan bahasa perbandingan tuh, abang aja bisa, adik aja bisa, masa abang enggak. Maksud kita kan motivasi ya, tapi bagi anak yang diterjemahkan adalah adik ini dipuji-puji mulu, sebel deh gitu. Akhirnya jadi kompetitif. Kadang orang tua harus memperbaiki cara bahasa untuk motivasi, tidak dengan membanding-bandingkan. Karena yang muncul adalah prasangka dari setiap orang bahwa dirinya tidak dicintai. Nah ini salah satu yang seringkali terjadi. Ya, suami atau istri juga begitu. Ketika biasanya terjadi pertengkaran, disebabkan mungkin ada luka pengasuhan, ya, merasa dirinya biasa dulu diunggulkan, dulu dia dianggap orang hebat, bertemu dengan pasangan yang tiba-tiba memberikan masukan, nggak terima, akhirnya ribut. Nah, ketika seseorang sudah sering bertengkar, berbantahan, atau mencari bahan untuk ribut, maka inilah
suasana penduduk neraka yang tanpa sadar ada di rumah kita. Pertanyaannya, kalau ini sudah terjadi bagaimana Ustaz? Bagaimana cara kita menghentikan supaya jangan sampai hal ini terjadi terus-terusan? Pertama, membiasakan diri setiap ada pertengkaran jadi pribadi yang mengalah untuk time out. Dalam hal ini mengalah bukanlah bentuk dari kekalahan. Mengalah adalah cara kita untuk mencari kemenangan lewat jalan lain. Makanya dalam strategi perang aja mundur dari medan perang itu bukan berarti kalah, tapi mencari strategi. Karena kemenangan itu bukan ketika mengalahkan lawan bicara, dalam ini pasangan atau anak kita. Tapi menang itu ketika masing-masing merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena itu tahan diri ketika kita merasa ada pihak yang diserang, time out. Satu, karena seringkali kita akan membantahan dalam kondisi emosi kita yang sedang negatif. Terutama ketika kita pakai media yang salah. Media yang bisa menyebabkan pertengkaran, salah satunya yang kita kenal dengan texting itu. Jadi hati-hati. Kalau sedang masalah, berantem jangan lewat teks. Dan itu awal dari pertengkaran. Biasanya saling serang tuh. Lebih baik time out ya. Kalau kita nggak sanggup, izin kita untuk ngeblok dulu. Tapi sejatinya janganlah. Sejatinya cukup kita menyadari bahwa time out. Diam aja dulu. Karena kita harus mencoba. Dan yang berikutnya, beri kesempatan untuk kita mengubah mindset kita agar mendengar lebih dulu. Ya, serap dulu ya, walaupun kita rasanya nggak nyaman. Kalau nggak nyaman kita time out. Kalau udah siap dengerin. Ini mencegah terjadinya pertengkaran atau bantah-bantahan dalam situasi di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ini yang kedua. Next, yang ketiga, penduduk neraka disebutkan saling mengutuk dan menyalahkan. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 38. Di mana mereka itu biasanya saling salah menyalahkan. Ya, kita lihat di sini, saya baca aja terjemahannya. Ketika Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap satu umat masuk dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya itu. Gara-gara lu nih. Nah ini biasanya nih. Kalimat yang sering kali terjadi dalam rumah tangga neraka menyalahkan. Gara-gara kamu. Nah, sejatinya suami istri apalagi itu adalah bagian dari satu jiwa, kan hunnal libasul lakum antum libasul lahun. Mereka ada pakaian bagi kamu, pakaian bagi mereka. Yang namanya pakaian nggak bisa terlepas dari diri kita. Ya, dia adalah hal yang penting. Maka menyalahkan pihak lawan itu menyalahkan pasangan apalagi adalah kebiasaan penduduk neraka. Sehingga disebutkan dalam ini sambungan, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian antara mereka kepada orang yang masuk terdahulu. Apa katanya? Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Ya menyalahkan lagi, sebab itu datanglah para mereka kesisaan yang berlipat ganda dari neraka. Jadi mereka ingin terjadinya yang namanya keburukan dari pihak yang lainnya. Maka jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga di mana kita menyalahkan ya tanpa mencari solusi. Jangan bangga dengan kesalahan pihak lawan, apalagi kalau pihak pasangan kita ya. Karena kalau kita merasa menjadi satu bagian, kesalahannya ini adalah hal yang harus kita tanggung bersama. Itulah mengapa Rasulullah tidak bangga ketika bahkan membela istrinya ketika istrinya melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Salah satunya ketika istrinya itu berbicara tinggi di depan Rasul. Tadi kan kita sudah tahu bahwa bicara tinggi itu adalah sesuatu yang dipertentangkan. Nah, Aisyah suatu hari berbicara dengan Rasul dengan kondisi emosi yang negatif sehingga desibel suaranya naik. Ketika desibel suaranya naik itu keluarlah kalimat kamu gitu. Saat itulah Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah yang tak lain adalah sahabat Rasulullah, mertua sekali sahabat ini marah. Maka dengan spontan ingin digampar itu Aisyah, tapi Rasulullah melihat ini justru tidak mau istrinya diperlakukan dengan buruk, disalahkan, dipegang tangan Abu Bakar, didorong, disuruh meninggalkan rumah tersebut. Karena itulah hal yang menjadi dasar yang kalau ini terjadi, maka kita akan Rasulullah menunjukkan betapa perhatiannya kepada istrinya. Ya, dia tidak bangga ketika istrinya salah, kemudian dia bilang hajar terus Abu Bakar, enggak ada.
Rasulullah membelanya bukan berarti kesalahannya, tapi menyadari kalaupun ada kesalahannya itu ada kesalahan saya. Makanya pernikahan itu kalau ada istri kita diomelin sama ibu kita alias mertua dari si istri, jangan malah bilang, "Ya mah emang bandel banget." Jangan. Kita bilang ini kesalahan saya. Makanya kalau dalam rumah tangga itu sering-seringlah iktiraf, lakukanlah refleksi diri, menilai diri. Ya jangan-jangan selama ini ya kita mungkin ada yang kurang. Ya. Karena yang terbaik dalam Islam itu adalah pribadi yang menilai ke dalam daripada keluar. Allah ketika memuji Nabi Adam dalam surat Al-Imran 33, salah satunya karena sifat Nabi Adam yang itu suka mengevaluasi diri. Ya, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguh Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi dia melihat dirinya, ya. Salah satu yang membuat Allah memilih Adam karena Adam itu melihat ke dalam diri. Ya, dia tidak menyalahkan pihak lain, padahal secara kasat mata dan sejarah kita tahu yang menyebabkan Adam keluar dari surga adalah iblis, ya. Kalau di Bible yang menyebabkan adalah Hawa, ya, yang Bible mengatakan nih Hawa yang membisikkan atau menghasut sehingga Nabi Adam melanggar larangan Allah. Tapi tidak, dari Islam bahwa yang biangnya adalah iblis, ya. Iblis yang menyuruh Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Saat Allah mengeluarkan Adam dari surga, tak satu pun keluar doa dari Nabi Adam mengutuk-unuki iblis, walaupun itu benar. Tidak ada kalimat, ya Allah, ini gara-gara iblis, ya Allah. Ini iblis memang biang kerok. Coba kalau iblis nggak nyuruh, ini gara-gara iblis, laknatlah dia. Tidak ada. Sejatinya adalah kita dalam hal ini berupaya untuk memperbaiki yang namanya ya rumah tangga surga ini dengan berupaya mengevaluasi diri. Ini yang ketiga. Yang keempat, penduduk surga itu dikenal penduduk neraka itu keras dan kasar, ya. Alaiha malaikatun gilazun syidad. Penjaga neraka itu malaikat yang kasar dan keras. Ya, mereka keras dan kasar ini adalah hal yang menunjukkan inilah rumah tangga neraka, ya, terutama kepada pihak luar karena malaikat neraka itu kasar sama orang lain. Ya, dan ini harus kita pahami, penduduk neraka itu karakternya dalam hal ini kasar. Malaikatnya penjaga juga kasar. Maka kebiasaan kasar, terutama sama tetangga, sama tamu, nggak ramah, ya. Ini juga karakter betinari, ya. Jadi kalau ada tamu tuh kayak nggak betah gitu. Ditanya ngapain lo kemari? Ya, mungkin susah aja lo sini, padahal ini minjem duit. Nah, hal-hal yang kayak gini bahkan kepada orang-orang yang meminta pun ada adabnya. Fasaila falatanhar, kan surat Duha. Ada orang-orang minta jangan kamu bentak. Orang minta itu udah menghinakan dirinya aja udah hina sebenarnya. Jangan kau hina lagi dengan bentakan. Sebab dia sendiri sudah menghinakan dirinya. Makanya dalam Islam orang minta-minta itu jangan sampai dihinakan lagi. Statusnya tadinya slave, dia di bawah kita. Tapi gara-gara kita menghinanya jadi sama gitu. Oh, dia udah menjatuhkan dirinya, kita marah-marah, dasar lu, minta-minta lu miskin lu ya. Nah ini membuat kita jatuh sama status kita. Maka sikap-sikap ini menunjukkan sikap kualitas penduduk neraka yang sejatinya jangan sampai ada dalam keluarga kita. Next. Berikutnya, penduduk neraka itu suka putus asa. Wahum fihi mublisun. Mereka di dalamnya berputus asa. Sikap-sikap kecewa, putus asa adalah sikap yang sejatinya dimiliki oleh penduduk neraka. Ketika seseorang memiliki gambaran seperti ini, ya, putus asa dalam hal ini terhadap kondisi lockdown, terhadap pertumbuhan ekonomi, ya, putus asa dengan suami yang sulit, ya. Inilah gambaran penduduk neraka yang sejatinya ya memberikan gambaran hidup yang tidak bahagia. Makanya hal yang harus kita lakukan adalah supaya kita menimbulkan jangan sampai rumah kita di rumah neraka, jauhilah sikap putus asa dan kecewa ini. Sehingga salah satu yang peran kita lakukan adalah
saling memotivasi, ya saling memberikan support. Di mana support ini butuhkan setiap pasangan. Suami harus mengetahui bahwa istri itu memang sangat perhitungan, ya dalam hal ini memiliki yang nama perhitungan itu alias cenderung hati-hati, ya, karena istri memiliki jiwa yang khawatir, ya, dan itu bukanlah menunjukkan bahwa seolah-olah dia dalam hal ini uh, istri yang tidak soleh, bukan, tapi sejatinya memang wanita itu udah khawatir, ya, karena itulah setan selalu menggoda khususnya kaum wanita dengan sifat was-was. Nah, kita menjaga supaya kita saling motivasi. Ketika ada yang kecewa putus asa, berikan motivasi, terutama dari suami. Kalau suami yang kecewa putus asa, peran istri. Nggak usah dinasehati. Salah satu peran istri membuat suami mau melangkah adalah dengan banyak memeluknya, ya, dengan banyak membisikkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat cinta. Next, kita percepat. Yang berikutnya, di dalam posisi di neraka, mereka tidak mendengar karena memang Allah tutup telinga mereka. Wahum fiha la yasmaun. Mereka di neraka tidak mendengar. Dan ini yang kita khawatirkan, terutama di era gadget ini, kalau masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sehingga kalau ada yang ngomong nggak didengerin, cuekin. Dan ketika pembicaraan itu sudah dikacangin, itu melukai jiwa. Bukan sekedar kata-kata kasar yang melukai jiwa, pengabaian juga melukai jiwa. Toxic parenting itu bukan kalimat kasar saja. Toxic parenting itu ketika kita tidak perhatian lagi, khususnya kepada orang lain, termasuk pada anak kita, hingga membuat anak merasa diabaikan. Istilah anak Jakarta dikacangin. Ya, kalau kacang tuh gurih, ya dikacangin perih gitu. Dan sejatinya ketika orang tua ngacangin anaknya, maka akan memberi dampak kepada anak-anak yang cenderung, ya, mencari, ya kebutuhan dasar dari pihak luar. Karena dia merasa orang tuanya cuek, dia cari, ketemulah dengan predator seksual, pengedar narkoba yang memakai berbagai macam jurus untuk memikat hati. Salah satunya kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan ini kemampuan yang membuat seorang itu merasa dihargai. Betapa banyak perselingkuhan bermula dari istri yang tidak tersalurkan kebutuhan bicaranya, ternyata WA teman SMA-nya. Teman SMA-nya ini sok care, dengerin, aku siap mendengar untukmu. Dan dia adalah, ya, akan memberikan sinyal ini. Nah, inilah buaya di era modern, ya. Jadi buaya itu kalau ditanya, buaya itu saya pernah ditanya, buaya itu suaranya gimana sih? Kalau kami kan be, kalau kebo mo gitu. Kalau buaya ngomongnya gimana? Kalau buaya itu ngomongnya gini, aku selalu ada untukmu sayang. Itu buaya tuh. Ya, itu tergantung levelnya. Ada buaya yang ngomong gitu, nggak usah takut, ya, aku akan menjadi teman setiamu. Ini yang membuat akhirnya seorang wanita khususnya dalam perangkap buaya darat, ya, budaya yang membuat dirinya mendapatkan kebutuhan dasar. Anak-anak juga gitu. Makanya hal yang harus kita biasakan saat lagi kumpul sama keluarga, no gadget, no screen. Pastikan kita menyimak dan mendengar dan merekam, ya, pembicaraan itu harus kita perbaiki, ya. Next. Ya, mungkin sampai 7 aja dulu, ya, ini karakter neraka. Kemudian neraka itu suka keluyuran, tidak betah di rumah, sebagaimana gambaran penduduk neraka yang mereka nggak suka berada di neraka, ya, yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka tersebut. Ya, mereka tuh nggak betah. Siapa yang betah di neraka? Rumah megah, besar, mewah. Kalau tidak ada suasana surga yang berganti neraka, pasti membuat penghuninya malas pulang. Jadi ingin tahu bahwa rumah kita ini rumah surga atau rumah neraka, lihat betah nggak lagi lockdown. Jadi lockdown ini adalah menakar, ya. Rumah bojol boleh jadi besar, megah, kolam renang lengkap. Tapi penghuninya itu selalu, ya aduh, lama banget, ya. Sebaliknya ketika kita di luar ingin selalu pulang, itu tanda rumah tangga surga. Karena sakinah Allah berikan kepada jiwa mereka. Dan makna sakinah, sebagian kita sudah tahu, berakar dari kata sakan yang ada dalam surat An-Nahl ayat 70, An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan. Dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sakan.
Ya, sakan ini maknanya tempat tinggal yang membentuk kata sakinah, di mana makna sakan artinya tempat tinggal. Sehingga kalau seorang yang masih sakinah biasanya cirinya betah berada di tempat tinggal atau berorientasi selalu ingin pulang. Kalau di kantor dia selalu melirik jam dinding pengen pulang. Ini jam rusak nih. Tadi saya udah perhatiin nggak berubah. Waduh, ini jam apa nih? Nah itu tanda sakinah. Sakinah itu keinginan untuk selalu pulang. Ya, walaupun ditawari ke luar negeri ya, saya ya itu tadi, walaupun luar negeri itu kalau nggak sama keluarga itu nggak betah. Saya ditawarin tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya, oleh keluarga Takwa ya. Apa sih tingkatannya, tambang keluarga Western Australia. Ini singkatan yang paling maksa yang pernah saya terima ya, keluarga Takwa ya. Nah itu saya tinggal di sana ya. Awalnya sih excited, alhamdulillah ya, Perth nggak jauh, pemandangan indah, ke King Garden macam-macam. Tapi lewat 7 hari udah mulai resah tuh, gelisah, apalagi di rumah yang besar sendirian. Aduh, sejatinya ketika kita ingin pulang menandakan masih sakinah. Waspadalah kalau kita udah mulai senang lembur gitu ya. Senang lembur ya, bilang sama istri, aku lembur aja ya gitu. Lembur itu bisa jadi indikator tidak betahnya di rumah tersebab karena dicabutnya suasana surga berganti suasana neraka, waliyazubillah. Makanya kalau orang masih betah di rumah walaupun kecil tanda masih suasana surga. Ya misalnya tadi ya, kalau di kantor selalu pengen pulang, bahkan kita husnuzon kalau ada teman kita yang terlambat datang ke kantor. Itu karena mungkin masih sakinah ya. Sakinah kan gitu. Baru berangkat 10 langkah, ya Allah belum cium kening istri. Baru berangkat berapa langkah, ya Allah belum peluk anak. Selalu ada alasan untuk selalu terhubung ke rumah. Nah, 1-7 adalah poin kita untuk mengukur apakah rumah kita jangan-jangan masih ada suasana gambaran neraka ini. Kalau kita ini terjadi, maka kita segera waspada dan kita mencoba memperbaikinya. Bagaimana tipsnya mewujudkan rumah tangga kebalikan neraka itu rumah tangga surga? Besok kita bahas ya, karena slide-nya panjang lagi. Ya, yang kita akan bahas besok adalah tentang rumah tangga surga. Itu baru sekedar pengantar untuk mengantarkan waspada terhadap hal-hal yang tadi kami sebutkan. Aku lu kali azza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Subhanallah, banyak ilmu yang kami dapat di sini. Di antaranya adalah karakter warga neraka, opposite yang kita ingin surga tapi belajar dari neraka sehingga kita bisa mengidentifikasi kalau ini ada berarti bukan keluarga surga. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama adalah apa tips atau praktis untuk membangun keluarga surga. Jadi lebih praktikal tipsnya bagaimana, kalau tadi identifikasinya. Nah sekarang tipsnya bagaimana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Besok ya. Oh besok. Tipsnya pertanyaan pertama dulu. Kan kita dibilang nih baru waspada. Tipsnya tuh besok. Dan tips itu nggak ada yang praktis. Jadi hindari suatu hal yang sifatnya praktis. Karena surga itu nggak praktis. Surga itu nggak praktis. Cari dalil bagaimana surga itu bisa praktis. Enggak. Surga itu dicapai dengan kelelahan, berpayah-payah. Makanya nggak ada orang masuk surga itu dengan praktis. Ya, kecuali dia saat melalui satu jalan. Itu mati syahid. Dan mati syahid aja nggak praktis. Jadi kalau ditanya ada tips praktis, nggak ada. Makanya besok saya jelasin. Makanya berlelah-lelahlah kita untuk membuat itu. Tapi dibayar itu sama Allah. Jadi kalau mau praktis ya nggak usah berumah tangga gitu. Besok kita bahas. Dalam nih jawabannya, dalam. Itu yang pertama. Yang kedua nih ada pertanyaan terkait kan tadi ada bercerita tentang batang otak ya, atau otak reptil. Kalau udah menebal dan memang udah mengkarakter dan keras gitu, ada nggak sih caranya buat membalikan normal kembali gitu? Yang pertama. Itu yang kedua. Sorry. Pertama terkait dengan batang otak yang menebal disebabkan pola komunikasi yang tadi berteriak, maka kita harus pahami inilah yang kita kenal sebagai utang atau luka pengasuhan.
Utang dan luka pengasuhan ini memang problem yang nanti kita perolehnya justru ketika anak tumbuh dewasa. Makanya disebut utang dan luka pengasuhan itu nanti umur 15 tahun ke atas. Kalau sebelum 15 tahun itu kita masih belum bisa menyebutnya utang karena masih dalam berproses tumbuh kembang ya. Sehingga dalam hal inilah kita baru bisa mengetahui, oh ya anak saya itu dalam hal ini kok emosional ya. Kenapa ya dia kalau apa-apa tuh emosional. Nah, dalam hal ini apa yang kita lakukan? Mengembalikan apa yang pernah kita lakukan itu dengan hal yang sebaliknya. Misalnya apa? Kalau kita ketahui bahwa dia selama ini selalu dibentak, dikerasin, maka kita berlawanan lah membalikan skema pengasuhan yang salah ini kepada skema yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Yaitu dengan berkata-kata yang lembut dan pasti hasilnya nggak bisa instan. Ya, karena kita harus memakai siasat seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya hal-hal yang banyak yang positif itu akan mengusir hal-hal yang negatif. Jadi kalau caci maki, kata-kata kasar itu sudah mendarah daging kepala dia, maka kita harus membiasakan. Sehingga suami-suami yang biasa ngomong kasar itu, misalnya itu kalau kita telusuri pola asuhnya, itu bisa jadi dari bapak ibu yang dulunya juga ngomong kasar. Dan dia tumbuh seperti itu. Tugas kita sebagai istri, alih-alih memarahinya atau protes, lebih baik membayar utang orang tuanya. Apa sih utang orang tuanya? Kata-kata lembut. Makanya kita isi setiap malam. Salah satunya kita biasain, bisikin telinganya, Mas, aku sayang kamu. Aku berdoa untuk kamu ya Mas, gitu. Makasih ya Mas, I love you. Terus, karena dia harus mendapatkan pola kosakata yang berbeda. Ya, atau yang kedua kita lihat kebiasaan anak-anak yang emosional ini yang karena batang otak ini bisa jadi karena apa? Nggak pernah dapat belayan dan pelukan. Salah satu yang diperhatikan Rasulullah kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan supaya Allah mengganti sel otak yang rusak karena diomelin tadi, yaitu diusap bagian kepalanya. Ternyata mengusap bagian kepala ini punya sisi sains juga, yaitu ketika orang diusap kepalanya anak kita, itu akan sel-sel otak mati itu disebabkan diteriaki, diomelin, akan diganti dengan sel-sel otak yang sel-sel otak pendukung yang masih hidup, yang akan menggantikan itu. Berikutnya apalagi salah satu cara meminimalisir fungsi fungsi batang otak atau otak reptil adalah memaksimalkan fungsi korteks. Para ahli menyebutkan kalau batang otak menebal, biasanya korteks sebagai pusat berpikirnya lemah. Dan ini salah satu yang harus kita perbaiki. Salah satunya banyak berdialog dengan memberikan pilihan, choices. Dan pilihan ini melatih anak untuk menentukan. Karena salah satu ciri anak yang batang otak nebal itu dia sikapnya sangat impulsif. Gak ada pilihan. Karena itu kita latih, nak, mau makan spaghetti atau kentang. Itu latih. Kebiasaan dia memilih berpikir, itu pilihan yang tertutup. Kalau pilihan terbuka kita tanya, bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Tanya sama dia tentang ini, tentang ini. Jadi dia dilatih pikirannya. Nah, nanti terkait dengan bagaimana kerja dia yang mungkin efek dari batang otak itu, kita tinggal lihat kasus berkasus efeknya, apakah kemarahan yang kita redakan, apakah sikapnya yang kasar, itu kita bisa redakan. Nah, itu kita bahas di dalam sharing class. Bagi yang mau ikut kami persilakan. Allah alam. Siap, Masya Allah. Ada ini ya, kelas khusus, nanti silahkan ada kelas lanjutan. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan membangun komunikasi ini. Tadi kan ada identifikasi keluarga rakyat, diantaranya ya paling berjasa, kemudian berbantahan, nggak merasa atau merasa aku. Terutama kan biasanya nih ya ada beberapa mungkin yang punya karakter bapak-bapak yang kuat, yang korealis, jadi kalau diingetin tidak mau menerima gitu. Bagaimana cara membangun komunikasi baik itu pasangan atau anak yang benar-benar ya kita tuh enjoy gitu dan rumah itu hidup gitu. Iya. Memang kalau berbicara tentang berkomunikasi sama anak, itu ada 3 isyarat dalam Al-Quran yang pembahasannya mungkin
detailnya di lain waktu ya, tapi saya berikan pertama, kalau kita komunikasi ke anak itu Allah sebutkan dengan kalimat falyaqulu qaulan sadida di dalam surat An-Nisa ayat 9. Jadi kalau komunikasi sama anak itu pakai kalimat qaulan sadida. Ya, apa makna qaulan sadida nanti kita bahas. Yang kedua, kalau suami istri itu kalimatnya adalah dalam surat An-Nisa 21 wa ashiruhunna bil ma'ruf atau yang kita kenal sebagai qaulan ma'rufa. Jadi kalau suami istri itu qaulan ma'rufa, kalau anak ortu ke anak adalah qaulan sadida. Tapi kalau anak ke ortu itu misalnya kita punya mertua nih atau bapak ibu kita tinggal sama kita. Kalimatnya adalah wakula falyakul qaula faqula qaulan karima surat Al-Isra ayat 23 ya. Katakanlah kepada mereka keduanya dengan kalimat qaulan karima. Jadi lihat cara Allah membuat definisi berbeda. Kalau ortu ke anak itu qaulan sadida, ortu sesama ortu sama istri qaulan ma'rufa, kalau anak ke ortu namanya qaulan karima. Di mana bedanya? Sadida, kata sadida ini dibahas oleh Imam Baghawi artinya as-sawab. Perkataan sama anak itu kita harus melihat beberapa ketepatan. Satu, tepat secara usia. Makanya kita belajar nanti tumbuh kembang anak berbeda. Kalau mah anak TK masih bisa ngomong gini, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Coba sama mahasiswa, semuanya tangan ke atas, tangan ke samping. Itu mahasiswa muntah itu. Ya, makanya nggak bisa ngomong sama anak kecil sama anak remaja disamain. Dengerin mama, kamu tuh gimana sih? Kamu gini itu kalau sama anak kecil boleh banyak bicara. Karena 70, anaknya 30. Itu karena dia belum mengenal banyak bahasa, makanya ibunya banyak ngomong. Tapi kalau anak udah remaja gantian, dia 70 kita 30. Makanya kalau anak udah remaja itu komunikasinya adalah bukan dengan komunikasi mendirect, tapi komunikasi coaching. Ya, kita banyak dengar. Makanya disebut remaja. Kenapa remaja? Ini Marsa ortu dilarang ngegas, rem aja. Rem aja itu remaja kan gitu ya. Jadi kalau sama remaja itu rem aja, jangan banyak ngegas. Ini apa-apa kamu tuh udah berkali-kali, mama udah berkali-kali lah, itu ngegas namanya. Dan kalau sama remaja jangan pakai pendekatan komunikasi benteng. Komunikasi benteng itu nggak argumentasi, enggak. Yang dibangun sama remaja itu adalah komunikasi jembatan, ya, bridge communication, yaitu komunikasi jembatan itu connection before correction. Nah ini salah satu dasar kenapa kita menjalin hubungan dengan anak remaja. Ini sisinya lancar ya. Videonya agak ya. Oke. Tapi suaranya pulang. Suaranya lancar. Nggak apa-apa. Wajah saya nggak terlalu ini, yang penting suara. Nggak, wajah masih ganteng. Oh, alhamdulillah, nggak berubah ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini berbeda ya. Itu yang kedua, tepat secara jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan beda. Ini menjawab pertanyaan yang bagaimana persamaan gender ya. Dalam Islam itu laki-laki dan perempuan berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 36. Kan tidak sama itu bukan diskriminatif, saya bilang. Ayam sama ikan itu beda. Terus kita anggap ikan disamain sama ayam. Ikan, matok dong, matok. Males banget di air gitu ya. Kita sama-samain, itu kan kurang kerjaan. Ayam berenang dong kayak ikan. Ikan aja bisa, masa ayam gitu. Lah ini kan orang bodoh yang kayak gini. Ayam sama ikan berbeda, memberi isyarat bahwa memang berbeda. Laki perempuan berbeda. Perbedaan itu bukan diskriminatif. Perbedaan adalah keunikan. Makanya karena unik, stimulasinya unik. Jadi kalau kita lihat laki-laki perempuan itu berbeda. Nah, untuk memahaminya ya ada juga di sharing kelas dengan laki-laki mendidik perempuan. Nah, yang ketiga ada namanya tepat secara konteks. Anak kapan waktunya nih? Anak lagi pagi-pagi butuh emosi positif, jangan langsung kita serang dengan emosi negatif. Anak lagi pulang, lagi pengen didengerin, jangan langsung dinasihatin. Jadi kita tahu kapan konteksnya. Nah, ini kalau ortu ke anak. Nah, saya ini gambaran ringkasnya ya. Ya karena penjelasannya sekali lagi luar biasa panjang kalau diurai karena modulnya 1.800-an halaman. Nah, yang kedua, Masya Allah. Yang kedua adalah kalau suami istri itu qaulan ma'ruf, kata ma'ruf itu dikata al-uruf. Uruf itu artinya
adat atau kebiasaan. Jadi menarik untuk suami istri itu Allah bingkai dengan qaulan ma'ruf, yaitu qaulan ma'ruf itu selain syariat sebagai pengikatnya harus memahami kebiasaan satu. Kebiasaan yang harus kita pahami bahwa laki-laki perempuan berbeda. Tadi misalnya, saya tuh kalau ngomong sama suami itu, setiap saya ngasih masukan diprotes karena salah. Suami itu nggak bisa diajarin. Karena kalau ngomong sama suami itu ada 7 langkah. Ini saya bahasnya panjang lagi nih. Satu, Oh, Mas, kunci pastikan nih satu kunci. kalau ngomong, ah, Kasih kunci-kuncinya biar ini biar iya, romantis keluarganya. kunci-kuncinya aja. Satu, kalau ngomong sama suami seperti tekniknya Ummu Sulaim. Pastikan kita penuhi kebutuhan 3. Kebutuhan visual, kebutuhan perut, dan di bawah perut. Makanya kalau ngomong sama suami, jangan dalam keadaan pakai baju daster yang bolong 3. Suami juga jijik ngeliatnya. Pastikan kita pakai pakaian yang menarik perhatiannya seperti Ummu Sulaim, masak yang terbaik untuk anak, untuk suami, dan pastikan dia bergairah syahwat sampai syahwatnya itu terpuaskan lewat aktivitas seksual. Itu terapi yang diajarkan Nabi Islam. Kenapa ketika laki-laki sudah keluar hasrat seksualnya, pada saat klimaks keluarlah hormon happiness. Hormon happiness itu 4 yang akan dihasilkan, zat endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Saat itulah suami lebih mudah dapat masukan, lebih mudah diajak ngobrol. Ya, ini juga saat yang tepat ibu minta tambahan uang belanja, sama beliin iPhone Max Pro yang 12 atau 20 silakan. Nah itu di tahap paling penting. Yang kedua, setelah suami klimaks, dia puas, barulah bicara. Dan kalau mau bicara sama suami, gak boleh lebih dari 15 kata. Kalau 15 kata tidur dia, apalagi habis puas gitu, tidur. Maka 15 kata latihan. 15 kata itu apa Ustadz? 15 kata itu adalah pembicaraan yang terkait dengan apresiasi pride. Laki-laki itu butuh di awal tuh pride-nya. Kita memegang pride-nya, pasti dia langsung masuk ke dalam koneksi. Mas, makasih ya, kemarin kamu bawain tas belanja aku pada saat ke ini apa ke mall gitu. Pride ya, dan nggak boleh nyindir. Kalau nyindir suami pasti tahu, Mas makasih ya udah beliin mobil bagus untuk aku. Alah, odong-odong kamu bilang bagus, nyindir ya. Nah nggak boleh. Suami pasti tahu. Ingat kalimatnya harus yang maksimal 15 kata. Yang ketiga, ketuk pintu egonya dengan kalimat minta izin. Aku boleh ngomong sesuatu nggak Mas? Tentang anak-anak. Gitu. Kalau dia diam, baru kita masuk keempat, namanya I message, not you message. Kalau you message itu gini, kamu kenapa sih Mas males banget kalau diajak ikut kajian parenting? Padahal kan Ustadz Benri itu wah, udah Jakarta itu datang-datang jauh-jauh kemarin diundang Perth, kamu gak mau datang, males banget sih. Pasti berantem tuh. Namanya you message. Kalau I message itu satu, sebutin perasaan kita. Aku tuh senang loh Mas. Nah, aku tuh bahagia loh. Aku tuh happy loh. Kalau sebutkan perilaku yang diharapkan. Kalau kamu itu ikut kajian parenting atau kamu ikut datang ke Ikro, ya ustadznya bagus-bagus, sehingga kita punya visi misi yang sama. Sebutkan yang ketiga dampaknya. Setelah ngomong I message, tutup yang kelima. Apa itu? Yaitu minta maaf. Maaf itu bukan menunjukkan kita salah. Maaf adalah bahasa koneksivitas menunjukkan kita ingin menjalin hubungan. Maafin aku ya Mas kalau permintaan aku neko-neko. Yang keenam, penguatan pride, apresiasi. Tapi biar bagaimanapun kamu suami yang hebat, kamu suami yang perkasa, dan macam-macam yang lain. Yang ketujuh, berikan shock sentuhan di 3 titik. 1, punggung telapak tangan. Kemudian pipinya. Dan tepuk bahunya. 7 hal ini ibu praktekin, insya Allah suami nggak bakal nerima apa yang dimasukkan. Itu qaulan ma'rufah. Nah itu panjang tuh kan. Oke, saya potong lain waktu dah. Barulah qaulan karima. Kau karima itu dikata karom, maknanya kedermawanan. Kalau ngomong mau ortu itu nggak boleh banyak bicara, banyak ngasih. Kata karima dikata karim yang artinya kemuliaan, yang disematkan oleh orang Arab buat orang yang suka ngasih. Makanya dermawan itu dalam bahasa Arab al-karom. Kalau mau ngomong sama orang tua itu jangan banyak ceramah, banyak ngasih. Mah, aku ada tiket nih umroh ya, aku ongkosin. Ongkosin nanti juga orang tua mudah dinasihatin. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang jazakumullah subhanallah nih. Kunci-kuncinya banyak juga. Ustaz, ini udah hampir jam 7. Ini ada beberapa pertanyaan tapi kita lanjut ke hari esok insyaallah.
langsung dipimpin doa aja Ustaz, sama Ustaz, Baik. dan ya mudah-mudahan ya kita juga bisa Baik. mengaplikasikan. Tafadhol Ustaz. Baik ya ayah bunda dimanapun saat ini berada, khusus wilayah Australia Barat, ini baru pengantar kita memahami tentang bagaimana membangun surga dalam rumah. Minimal kita aware, hati-hati terhadap kebiasaan penduduk neraka. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita jauhkan dari kebiasaan tersebut, dan besok kita masuk ke pembahasan tentang ciri-ciri kebiasaan rumah tangga surga. Mudah-mudahan keburu ya, karena ada 13 atau 20 slide yang harus sampaikan. Saya mungkin agak cepat, tapi kalau nggak keburu kita bisa lain waktu kita bahas. Yang kita berdoa sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nama huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Rabbana. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Sungguh kami berharap di tengah situasi sulit ini, Engkau makin kokohkan hubungan di antara kami. Engkau hapuskan dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami akui banyak sekali kekhilafan kami, pengabaian, kata-kata yang tidak patut yang kami lontarkan kepada anggota keluarga kami. Ya Rabbana, sungguh kami ingin perbaikinya di sela-sela Engkau menginginkan kami berada di rumah. Jadikanlah momen ini sebagai momen yang spesial bagi kami untuk membina kembali tali keluarga kami, mengokohkan ikatan cinta di antara kami. Sungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rabbana, izinkan kami masuk surga sekeluarga, membawa pasangan kami, anak-anak kami, membawa bapak ibu, mertua kami, dan seluruh anggota keluarga kami berjumpa dengan Rasulullah di akhirat nanti. Ya Rabbana, izinkan kami mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan jauhkanlah kami dari kematian yang hina, dari kematian yang saat Engkau mencabutnya kami melakukan dosa, maksiat, dan berbagai kemungkaran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaza Ustaz Andi Joshurman yang telah bersama kita. Insya Allah kita akan lanjut kembali di hari esok dengan waktu dan jam yang sama seperti hari ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah alamin. Ustaz, kalaupun misalnya boleh minta slide-nya nanti ataupun referensi materinya. Ya, nanti minta maaf Mas Syahid ya. Siap Ustaz. Jazakumullah jazaa Ustaz. Ya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.